Nah, di situ dibagi-bagi hasil rampasan perang tadi. Membagi-baginya aneh, gak seperti biasanya. Yang senior tidak dikasih. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Tolha, nggak dikasih satu ekor pun. Yang mu'alaf, yang baru masuk Islam, walaupun konglomerat 100 onta, 100 sapi, 100 kambing, yang walaupun konglomerat mu'alaf, akhirnya ada yang protes. Namanya Dzil Khuwaisir. Orangnya tinggi kurus, kepalanya botak, tidak ada rambutnya, jenggotnya panjang, gamisnya setengah kaki, jidatnya hitam. Udah, persis lah, udahlah. Suatu ketika Nabi Muhammad, tapi jangan ditiru oleh pejabat sekarang, ini cerita dulu ini. Nabi Muhammad tradisi dulu, pejabat itu kalau memberi hadiah itu budak perempuan cantik dulu, tapi kalau sekarang nggak boleh, kalau sekarang gratifikasi perempuan nanti. Nabi Muhammad dapat hadiah dari gubernur Mesir, namanya Muqawqis, ortodok, agamanya ortodok. Ngirim hadiah pada Nabi Muhammad satu perempuan cantik namanya Maria. Dulu boleh, dulu sekarang nggak boleh dulu. Satu lagi namanya Shirin, hanya yang cantik Maria diambil oleh Nabi Muhammad, Shirin kurang cantik diambil oleh Hasan bin Thabit. Gitu. Rupanya agak seperti anak Pasuruan lah, nggak begitu cantik rupanya. Jadi diambil oleh Hasan bin Thabit. Yang Maria cantik diambil Nabi Muhammad. Dan satu kuda, satu bigol, satu BMW atau Alphard, yang satunya lagi Avanza, itulah kira-kira. Begitu terima hadiah itu, apa kata Nabi Muhammad kepada Sayyidina Umar? Umar, nanti suatu ketika Islam akan sampai ke Mesir, biadik, berkat perjuanganmu Umar. Nanti akan sampai ke Mesir Islam atas perjuanganmu Umar. Kalau iya nanti Islam sampai ke sana, titip keluarganya Maria, jangan kamu ganggu. Artinya apa? Pesan Nabi Muhammad, Umar, ortodok Koptik, jangan kamu ganggu. Berilah kebebasan mereka beragama sesuai dengan agamanya mereka. Itu pesan Nabi Muhammad kepada Sayyidina Umar. Nanti Islam akan sampai ke Mesir berkat perjuanganmu Umar. Kalau iya nanti Islam sampai ke Mesir, Umar, keluarganya Maria jangan kamu ganggu. Sampai sekarang Pak, sampai sekarang pusat ortodok Koptik masih aman di Alexandria. Suatu ketika Umar berkunjung ke Palestina karena Sefrenus, yaitu gubernur Palestina, tidak mau menyerahkan kunci kota Palestina kalau tidak khalifah datang ke sini sendiri. Umar berangkat dari Madinah, Khalifah Umar berangkat dari Madinah dengan satu pembantu, satu orang, nggak ada pengawalan sampai satu regu, nggak ada, cuma satu orang, naik onta, satu orang tuh. Sekarang bupati aja ngawal berapa itu? Bupati toh yang ngawal berapa? Kalau ini enggak, cuma satu orang. Nah, begitu Sayyidina Umar masuk ke kota Elia, nah dulu namanya kota Elia, bukan Al-Quds, namanya Elia. Yang memberi nama kota Elia Kaisar Hadrianus. Kalau sekarang namanya Al-Quds. Masuk ke sana menerima kunci dari Sefrenus, kemudian Sayyidina Umar jalan-jalan, ekspedisi lah, apa lihat-lihat lah. Begitu ada gereja, masuk, lihat-lihat gereja di dalamnya. Azan asar. Umar segera minta keluar, kata Sefrenus, sholatnya di sini saja, ada sajadah kok, kira-kira ada sajadah kok. Enggak, saya sholat di luar saja, di luar gereja. Kenapa? Bukan karena apa-apa loh, bukan karena menghina, bukan, malah karena apa? Saya khawatir nanti umat Islam yang akan datang akan merebut gereja ini dengan dalih bekas salatnya Umar. Coba sampai segitu. Umar sholatnya di luar gereja itu. Wah, kalau cerita gini banyak banget bukti-bukti seperti ini, contoh-contoh seperti ini banyak sekali. Hadirin yang saya hormati, oleh karena itu Islam laisal Islam aqidatan wa syari'atan faqat, bukan
Islam itu bukan hanya akidah dan syariah. Islam dinul ilmi wal thaqafah, dinul adabi wal hadarah, dinul tamaddun wal insaniyah. Islam agama ilmu pengetahuan, Islam agama peradaban, budaya dan kemanusiaan. Ringkas cerita, Nabi Muhammad di kota Madinah tahun ke-8 bisa menguasai kota Mekah. Tahun ke-8 Muhammad Rasulullah bersama rombongan kurang lebih 15.000 sahabat masuk kota Mekah di bulan Ramadan tahun 8 Hijriah dengan penuh kemenangan. Begitu masuk kota Mekah, ada beberapa sahabat mengucapkan yel-yel begini, al-yaum yaumul malhamah, hari ini hari kesempatan balas dendam. Yang dulu menempeleng kita tempeleng lagi, yang dulu nginjak-injak kita injak-injak lagi, yang dulu mengusir kita usir lagi, yang dulu membunuh kita bunuh lagi. Nabi dengar, apa itu? Itu jangan seperti itu. Kata Nabi, al-yaum yaumul marhamah, tidak ada balas dendam, tidak ada permusuhan. Hari ini hari menyambung kembali silaturahim. Semua penduduk kota Mekah saya maafkan semua. Ada yang tidak percaya. Nabi mengatakan, barang siapa berlindung di Masjidil Haram aman. Barang siapa berlindung di rumahnya tokoh Mekah Abu Sufyan bin Harb aman. Barang siapa menyembunyikan dirinya, sembunyi di dalam rumahnya, tidak melawan, aman. Saya maafkan semua, tidak ada balas dendam. Ada yang tidak percaya, 16 orang, antara lain Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal, nggak percaya kalau Nabi Muhammad itu memaafkan, lari dengan 16 orang. Nabi Muhammad segera nyuruh sahabat, jemput itu 16 orang, jangan takut, saya maafkan semuanya. Akhirnya kembali itu 16 orang. Dah turunlah ayat Quran, fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Muhammad, karena perangaimu yang santun, karena akhlakmu yang mulia, mereka berbondong-bondong masuk Islam. Orang Mekah semua masuk Islam dengan mengatakan bi abi wa ummi antal karim ibnil karim ibnil karim. Demi ayah ibuku, demi ayahku dan ibuku, engkau Muhammad orang mulia, putra dari seorang ayah yang mulia, cucu dari seorang kakek yang mulia. Semua masuk Islam karena Nabi Muhammad ramah, santun, pendekatannya budaya, akhlakul karimah, persis seperti yang dilakukan oleh para wali, para ulama, terutama Nahdlatul Ulama terutama. Ya kalau yang keras ya Bu, ya ada NU yang keras ya ada 1-2 lah, 2 ya 15-20 orang lah udah keras. Ya, fa'fu anhum, maafkan mereka Muhammad. Penduduk kota Mekah yang dulu memusuhi kamu, maafkan. Bukan hanya maafkan, wastaghfir lahum, mintakan ampun kepada Tuhan untuk mereka Muhammad. Bukan hanya itu, yang ketiga, wasyawirhum fil amr. Sekarang mereka sudah menganggap engkau pemimpin, sudah merasa mengakui engkau pemimpin. Ajaklah mereka bermusyawarah, tukar pikir. Jadi kalau ada bupati sudah menang, yang kemarin oposisi lawan harus diajak berunding kembali, gitu loh. Seperti Pak Jokowi juga biasa ketemu dengan Pak Prabowo kan, itu udah selesai masalah kemarin waktu bersaing, selesai sudah. Setelah menang, yang menang ini harus memanggil yang kemarin rivalnya untuk wasyawirhum fil amr, berbincang-bincang masa depan supaya lebih baik lagi. Nabi mengajak musyawarah orang-orang yang sekarang sudah Islam, yang kemarin memusuhinya. Wasyawirhum fil amr. Dah, selesai dari situ, Mekah Islam semua berangkat menuju kota Hunain. Hunain belum Islam. Berangkatlah rombongan. Wah, 15.000 dari Madinah plus orang Mekah yang baru masuk Islam, ratusan ribu itu, puluhan ribu itu, ratusan ribu bahkan 100.000 lebih. Sombong, di tengah jalan sombong, kami mayoritas pasti menang. Waduh,
Seperti NU kan, kami 80 juta pasti menang. Kalau menyalurkan presiden pasti menang, kami 80 juta. Umat Islam ketika itu sombong. Begitu berangkat ke kota Hunain, sombong. Di tengah jalan dijebak oleh musuh, lari semua terbirit-birit, kecuali Rasulullah dan beberapa sahabat senior yang tidak lari. Al-Quran mengabadikan, wa yauma hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaitum mudbirin. Ketika di Hunain kamu sombong karena membanggakan jumlah yang mayoritas. Jumlah mayoritas itu kalau tidak berkualitas tidak ada gunanya. Kalau tidak berkualitas, tsumma walaitum mudbirin, kamu ketika dijebak musuh lari terbirit-birit ketakutan. Akhirnya Nabi Muhammad panggil-panggil, terkonsolidasi lagi, dan selesai. Hunain masuk Islam. Satu lagi belum Islam, Taif. Taif, ringkas cerita ini, udah Islam semualah. Dapat harta rampasan, ribuan onta, ribuan sapi, ribuan kambing. Dikumpulkan di kota Ja'ronah sambil Nabi mengambil miqat ihram umroh. Nah, di situ dibagi-bagi hasil rampasan perang tadi. Membagi-baginya aneh, gak seperti biasanya. Yang senior tidak dikasih. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Tolha, nggak dikasih satu ekor pun. Yang mu'alaf, yang baru masuk Islam, walaupun konglomerat, 100 onta, 100 sapi, 100 kambing, yang walaupun konglomerat, mu'alaf. Akhirnya ada yang protes, namanya Dzil Khuwaisir. Orangnya tinggi kurus, kepalanya botak, tidak ada rambutnya, jenggotnya panjang, gamisnya setengah kaki, jidatnya hitam. Udah, persis lah udah. Maju ke depan sambil mengatakan, "I'dil ya Muhammad." Bagi-bagi yang adil dong, yang becus bagi-bagi. Jangan semaumu sendiri. Nabi jawab, "Waihak, cilakalah kamu. Yang saya kerjakan ini perintah Allah, bukan kemauan saya." Orang ini pergi, Nabi bersabda, ini informasi dini A1, ini kalau intel itu bahasa gitu. Saya khruju min di hadzal rajul qaumun yatluna al-Qur'an wa la yujawizu halaqimahum hum syarrul khalqi wal khaliqah lastu minhum wa laysu minna. Saudara-saudara, kata Nabi Muhammad, para sahabat, lihat, nanti akan muncul dari umatku, umat Islam, orang seperti ini nih. Apa? Mereka hafal Quran tapi tidak paham, tidak melewati tenggorokannya. Mereka syarrul khalqi wal khaliqah, sejelek-jeleknya manusia, bahkan lebih jelek daripada bahaim binatang. Lastu minhum, saya tidak mengakui mereka, mereka bukan golongan saya. Prediksi Nabi Muhammad ini bukti. Tahun 40 Hijriah dunia Islam digemparkan dengan kejadian yang luar biasa. Apa itu? Khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib dibunuh ketika sedang akan keluar jam 4:30 lah, jam 4 lah, akan ngimami sholat subuh. Nah, sebenarnya malam itu, pagi itu yang akan dibunuh 3 orang. Sayyidina Ali Khalifah, Gubernur Muawiyah Syam, Gubernur Mesir Amr bin As. Tapi yang 2 gubernur ini tidak keluar, tidak ngimami apa subuhnya, kesiangan lah kira-kira itu. Itu selamat gak terbunuh. Yang keluar jam 4 itu terbunuh. Jadi hati-hati kalau sholat subuh loh ya. Yang sholat subuh itu yang terbunuh itu nanti. Sayyidina Ali keluar, ditusuk dari belakang, wafatlah, syahidlah Sayyidina Ali. Yang membunuh Sayyidina Ali itu bukan orang Kristen, bukan orang Yahudi, tadi Pak Tolha, bukan orang non muslim. Yang bunuh orang Islam, namanya Abdurrahman bin Muljam. Orangnya seperti apa itu? Pakai celana jin, gambar tato? Tidak. Pakai rambut yang panjang, pakai apa? Kalung, pakai apa ini? Nang telinga ini. Ya, gelang besar? Tidak. Yang membunuh Sayyidina Ali ini shaimun nahar, qaimul lail, hafizul Quran. Setiap hari puasa, setiap malam tahajud sampai jidatnya hitam, dengkulnya kapalan, dan hafal Quran. Kenapa dia membunuh Ali? Karena Ali kafir. Kenapa kafir? Karena tidak menjalankan hukum Al-Quran. Dia menjalankan hukum hasil musyawarah.
seperti kita DPR, MPR, musyawarah kan? Tidak, berarti tidak menjalankan hukum Islam, hukum Quran. Sayyidina Ali menggunakan hukum hasil musyawarah dumatul jandal. Wah, ceritanya panjang nih pokoknya lah. Pokoknya seperti kita DPR gitulah. Itu kafir karena tidak menggunakan hukum Islam. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa tidak menjalankan hukum Allah, kafir. Kalau kafir harus dibunuh. Nah, ini radikalisme dalam sejarah Islam pertama ini.